Assalamualaikum. Saya udah pakai gelang smartwatch beberapa tahun sebelum zaman pandemi ya. Dan orang-orang yang lebih progresif itu pakai smartwatch lebih duluan lagi jauh daripada saya. Salah satu kesimpulannya, berdasarkan pengalaman empiris kami, kualitas tidur itu relatif terkait dengan asupan makanan kita sore malamnya menjelang tidur. Iyalah ya. Salah satu yang saya tandai negatif pengaruhnya pada kualitas deep sleep dan REM sleep atau kualitas tidur secara keseluruhan itu tuh antasid obat mah. Saya belum nemu sih penelitian ilmiahnya yang memastikan hal ini, bahkan masih ada pakar atau dokter yang berpendapat lain. Yang pragmatik tuh ya bilangnya gini, ya mungkin benar sih asupan antasid menjelang tidur itu akan bikin kualitas tidur menurun. Tapi buat yang sedang kumat-kumatan mah, yang sering terjadi, kalau menjelang tidur nggak dibantu antasid, malah resah gelisah terus sampai pagi. Tidur malamnya malah lebih ambyar lagi, Masya Allah. Dengan kata lain, walau disadari itu tidaklah ideal, tapi itu tuh second best gitu deh. Bahkan itu iklan-iklannya juga menyebutkan untuk makan sebelum tidur. Atau ada lagi yang bilang, yang bikin kualitas tidur jelek itu bukan si antasidnya, tapi ya gangguan pencernaannya itu, yang seringkali emang nggak bisa disembuhkan tuntas sama antasid. Ibarat kata ini kayak si Oneng, abang nih, tiap kali pulang pakai jas hujan, pasti aja bajunya basah kuyup. Tiap kali pulang naik motor pakai jas hujan, pasti basah kuyup. Berarti yang bikin basah kuyup itu jas hujan. Nah, padahal udah jelas yang bikin basah kuyup karena hujan lebat. Coba si abang saat cuaca cerah terang benderang naik motor pakai jas hujan. Pasti nyampe rumah nggak basah kuyup, cuma kayak orang gila. Lawang hari terang kok pakai jas hujan. Antasi juga sama, yaitu diminum di sore hari atau malam karena ada gangguan pencernaan. Kalau tubuh sedang fit, terus nyemil antasid, kayaknya nggak beres itu ya orangnya. Bisa juga pendapat ini benar. Cuma apapun penyebabnya, secara ilmiah ini sudah jadi konsensus para pakar bahwa menjaga kualitas tidur malam itu esensial, amat penting bagi semua manusia. Kalau kucing kita nggak tahu ya, tapi mestinya sama aja. Walaupun ini nggak usah diomongin. Oh alah, kadung dibahas. Oke lah, terus gimana kita menyikapi fenomena ini? Kalau yang mendasar banget, begitu kena gangguan pencernaan, yaitu segera mesti diatasi sampai tuntas. Kalau dibiarkan berlarut-larut kayak saya dulu, sekian lama baru nemu cara penyembuhannya, ya ongkosnya mahal banget. Jadi cepat tua, terus ringkih sisan. Nah, walau begitu, udah pun terobati, udah jarang kumat pun, namanya manusia kan ya. Sesekali bisa aja tetap kena, bisa kumat lagi dikit-dikit. Jadi gimana dong caranya supaya gangguan pencernaan nggak mengganggu kualitas tidur? Ini mestinya yang jawab yang ahli saluran cerna, yang sekaligus ahli ilmu tidur. Saya sendiri juga pengen tahu dan masih meraba-raba dan masih ragu-ragu, walaupun ada sih beberapa kiat-kiat kecil yang sering saya praktek. Pertama ya, kenalilah dulu biang-biang kerok gangguan pencernaan itu. Tiap orang ini bisa beda-beda, ya udah aja, silakan dicermati masing-masing. Oh, kalau saya makanan yang kecut-kecutan berlebihan pasti kumat, catet, dan seterusnya lah gitu. Terus keduanya, begitu kita udah tahu pencetus-pencetus tipikal itu, ya sebisa-bisa dihindari atau kalaupun kepaksa mengkonsumsi, minimal porsinya dikecilkan dan konsumsinya diusahakan banget jangan di sore atau malam hari. Ngidam duren nih, tapi nanti mah kumat. Gimana dong? Ya, makan durennya siang hari aja atau pagian dan jangan kebanyakan. Tombo pengen gitulah, kalau kata orang Boyolali, crocodile forget. Oh alah. Terusnya lagi, makan antasid itu pun kalau bisa siangan juga, jangan sorean atau malam. Contoh yang ngidam durian tadi, karena tahu ujungnya itu bakalan bikin kumat, baru cuma makan dikit, belum kerasa kumat pun, udah aja lah siang-siang makan antasid. Jadi sore atau menjelang tidur nggak perlu makan lagi. Ini bener apa enggak ya? Para suhu mohon pencerahannya. Ini saya masih ragu-ragu, tapi sering praktekin, walaupun saya bukan penggemar durian. Kalau kepaksa makan antasidnya sore atau malam, gimana dong? Ya udah, dimonitor aja kualitas tidur malamnya. Setelah itu, kalau ternyata lampu kuning atau merah dan biasanya kayak gitu, diseriusin aja untuk jagain kualitas tidur di hari-hari berikutnya dengan 1001 cara. Karena secara umum kan gini, kalau tidur itu keganggunya sekedar sesekali, itu masih bisa ditolerir. Tubuh kita kan canggih, alhamdulillah. Tapi belakangan ini saya menemukan alternatif lain yang lebih nyeklik sama kualitas tidur daripada antasid. Kita udah pernah bahas juga namanya fukoidan atau ekstrak ganggang coklat. Banyak ya, ekstrak ganggang coklat fukoidan ini dijual di toko online sebagai suplemen untuk memperkuat lambung. Nah, setelah coba-coba beberapa waktu, saya sekarang ini lagi mengamati ya, walaupun belum tuntas. Kalau sore malam terasa pencernaan kayak error, sekarang saya nggak pernah lagi nyamber antasid atau bisa dibilang jarang banget.
Sebagai gantinya, saya makan fukoidan atau ekstrak ganggang coklat itu. Hasilnya terasa kayak rada mending sih. Pertama, dia itu bisa berfungsi kayak antasid gitu, gangguan pencernaan serasa menyingsing. Keduanya, pas besok paginya dicek, kalau pakai itu fukoidan bukan antasid, beberapa kali saya amati di aplikasi sleep tracker saya, besoknya kualitas tidur itu masih seringnya oke-oke saja. Nah, jadi saya pikir jangan-jangan kalau makannya fukoidan bukan antasid itu lebih mantep. Aduh, tapi ya itu tadi, ini masih serba ragu sih saya rasain. Apa benar apa enggak, perlu pencerahan dari para handetolan sekalian yang punya pengalaman lebih intens dan para pakar. Saya belum nemu referensi yang sahih. Duanya, bertahun-tahun belakangan ini saya udah jarang sih kumat gangguan pencernaan. Dan kalau gangguan yang berat itu hampir nggak pernah malah. Jadi ini sampingnya agak kurang. Jadi bisa aja nih kayak analogi jas hujan tadi itu. Begitu sampai tujuan, baju nggak basah kuyup, itu bisa aja bukan karena jas hujan yang dipakai itu canggih, tapi dasarnya hujannya memang sekedar gerimis-gerimis mengundang gitu deh. Dan bukannya hujan lebat, wallahu alam. Kalau ternyata ini benar, ilmu baru nih mungkin buat sebagian kita. Dan bisa jadi alternatif solusi untuk jaga kualitas tidur. Kalau ada yang punya sumber referensi lebih sahih dan ilmiah terkait ini atau punya keahlian, ditunggu ya pencerahannya. Jangan buat yang mau coba-coba, disclaimer nih, saya bukannya kasih rekomendasi medis atau apa, risiko silakan ditanggung sendiri misalnya ada. Gitu deh, terima kasih.